Bismillahirrohmanirrohim. Lahar yang merupakan aliran campuran air dan material vulkanik yang mengalir menuruni lereng gunung berapi. Lahar dapat berupa campuran batu, pasir, kerikil, abu vulkanik, tephra, dan bongkahan es. Lahar dapat mengalir dengan kecepatan tinggi mencapai 75–80 km per jam atau lebih. Lahar sendiri ada dua macam, yaitu lahar dingin dan lahar panas. Lahar dingin terjadi ketika lava bercampur dengan air dingin dan lumpur dingin saat keluar dari gunung. Lahar dingin memiliki suhu yang tidak dapat membakar material di sekitarnya. Sementara lahar dapat menimbulkan dampak yang signifikan, seperti mengalir sangat jauh ke lembah sungai atau berdampak pada pusat-pusat populasi yang jauh dari sekitar gunung berapi, dan bisa juga berdampak dengan pendangkalan air sungai sehingga ikut meluap dan merendam daratan. Di Indonesia khususnya, aktivitas aliran lahar ini akan meningkat seiring meningkatnya intensitas curah hujan. Lahar yang merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng Gunung Merapi. Aliran lahar sangat berbahaya terutama bagi penduduk yang tinggal di lereng gunung ataupun bagi para penambang pasir yang sering berada di daerah aliran lahar. Lahar dapat mengalir dengan kecepatan beberapa puluh meter per detik, menempuh jarak sampai beberapa kilometer, membawa energi yang cukup besar. Untuk itu biasanya lahar dibuatkan saluran khusus yang di dalam ilmu geoteknik dikenal sebagai sabu. Beberapa gunung di Indonesia yang mempunyai aktivitas aliran lahar ini misalnya Gunung Galunggung di Jawa Barat dan Gunung Merapi di Jawa Tengah atau Yogyakarta. Istilah lahar yang digunakan untuk menggambarkan campuran air dan puing-puing vulkanik yang mengalir bersama. Istilah ini tidak secara khusus menunjukkan ketebalan atau jumlah sedimen tertentu. Lahar dapat bervariasi dari aliran sungai normal dengan sedimen rendah, yaitu kurang dari 30%, hingga aliran yang sangat pekat, sekitar 30–60% sedimen, atau aliran puing-puing lebih dari 60% sedimen. Konsistensi dan perilakunya dapat berubah selama suatu kejadian karena perbedaan sedimen dan ketersediaan air. Lahar dingin disebut primer atau sin erupsi jika terjadi bersamaan dengan aktivitas gunung berapi, dan sekunder atau pasca letusan jika terjadi setelahnya, seringkali disebabkan oleh curah hujan selama periode tenang atau fase tidak aktif. Terlepas dari konsistensi yang berbeda-beda, ukuran lahar juga sangat berbeda. Sebagai contoh, lahar Askeola yang dipicu oleh Gunung Rainier sekitar 5.600 tahun yang lalu di tempat yang sekarang menjadi negara bagian Washington, membentuk dinding lumpur besar sedalam 140 meter di Ngarai White River yang meliputi area seluas 330 km persegi dan volume 2,3 km kubik. Lahar dingin yang mengalir dari puing-puing memiliki kekuatan untuk memusnahkan hampir semua bangunan yang dilaluinya. Sedangkan lahar dingin yang mengalir sangat pekat dapat mengukir jalurnya sendiri, melemahkan bangunan dengan melemahkan fondasinya. Bahkan gubuk-gubuk yang rapuh pun dapat tetap berdiri setelah aliran seperti itu, namun dapat gugur dalam lumpur yang mengeras sehingga hampir seperti beton. Semakin lama lahar mengalir,
viskositasnya akan berkurang dan hujan akan semakin mengencerkannya, menciptakan campuran cairan yang mirip dengan pasir apung yang dapat terus bergerak selama berminggu-minggu sehingga mempersulit upaya pencarian dan penyelamatan. Lahar dingin dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Lahar yang lebih kecil, yang lebarnya hanya beberapa meter dan dangkal, dapat bergerak dengan kecepatan beberapa meter per detik. Namun lahar yang lebih besar dengan lebar ratusan meter dan kedalaman puluhan meter dapat bergerak dengan kecepatan puluhan meter per detik, melebihi kecepatan 22 mph, sehingga mustahil bagi seseorang untuk menyelamatkan diri dengan berjalan kaki. Di medan yang curam, kecepatan lahar dapat melebihi 120 mph atau sekitar 200 km per jam. Dengan kekuatannya yang luar biasa, lahar dingin dapat menimbulkan malapetaka yang dahsyat di sepanjang jalur yang berpotensi membentang lebih dari 300 km. Setiap kali terjadi letusan gunung berapi, seringkali terjadi aliran lahar yang jumlahnya sangat besar. Lahar yang merupakan aliran lumpur vulkanik yang terdiri dari campuran air, abu vulkanik, tepra, material piroklastik jatuhan yang tidak terkonsolidasi yang dihasilkan oleh erupsi gunung berapi, dan pecahan batu, dan bisa juga bongkahan es yang mengalir seperti beton basah. Lahar yang biasanya mengalir di lembah sungai dengan kecepatan tinggi, ia mampu melaju hingga 75 hingga 80 km per jam atau bahkan lebih saat meluncur di lereng yang curam. Konsentrasi puing-puing vulkanik dalam lahar bervariasi. Sebagian lahar relatif encer, sementara sebagian lainnya berupa lumpur kental yang dapat mengangkut batu-batu besar. Dengan kemampuan melajunya yang tinggi, lahar gunung berapi bakal dengan mudah melintas atau mengebut apa saja yang dilaluinya dengan timbunan tebal. Oleh karena itu, aliran lahar vulkanik menimbulkan apa yang diistilahkan sebagai geohazard yang signifikan, karena dapat mengalir sangat jauh ke lembah sungai dan berdampak pada pusat-pusat populasi yang jauh dari sekitar gunung berapi. Banyak orang bertanya-tanya apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan atau setidaknya mengubah aliran lahar gunung berapi sehingga meminimalkan dampak destruktif yang ditimbulkannya. Selama bertahun-tahun, sebagian orang telah mencoba memperlambat dan juga menghentikan aliran lahar gunung berapi. Ada yang menggunakan doa, menggunakan dinding beton, bahkan serangan bom. Faktanya hingga kini kita masih kesulitan menghentikan lahar gunung berapi, apalagi dengan bantuan teknologi sekalipun. Di luar penggunaan teknologi, ada yang berupaya menghentikan lahar gunung berapi dengan doa-doa. Ada juga upaya menghentikan lahar dengan membom lubang kawah gunung berapi. Hal ini pernah dilakukan saat Mauna Loa kembali meletus pada tahun 2021. Satu skuadron kecil pesawat biplanet Keystone B3 dan B4 terbang ke atas aliran lahar Mauna Loa dan menjatuhkan 20 bom dengan total 3,6 ton TNT. Namun sejumlah pakar meragukan bahwa pemboman akan efektif menghentikan aliran lahar. Lahar dingin datang dengan pertanda adanya suara gemuruh dan aliran air deras. Suara gemuruh yang datang berasal dari suara benturan antar batu dari lahar dingin. Lalu biasanya akan terdengar sirine atau komando tanda bahaya. Lahar dingin tidak dapat diatasi namun wajib dihindari. Apabila terjadi lahar dingin, masyarakat dilarang berjalan atau melarikan diri di sepanjang aliran sungai dan menyeberangi jembatan atau badan sungai. Masyarakat dilarang mencari tahu dan menunggu sumber gemuruh terlihat sebelum mengevakuasi diri. Selamatkanlah diri secepatnya.
Memahami proses terbentuknya banjir lahar dingin menjadi kunci untuk meminimalisir risiko terpapar bencana.